Desa Segara Jaya. Oke. Ini lagi sama Laskar Juang Indonesia kunjungan ke daerah pemilihan. Ini ada programnya emang. Nah, ini dulunya hutan mangrove ya, aku kasih lihat. Karena ada yang bikin pagar ternyata bukan pagar makan tanaman, tapi pagar makan laut, pagar makan mangrove. Ini dia. Ini tadinya hutan, ini tadinya hutan mangrove. Nih lihat, kasihan nelayan. Pak, semangat Pak. No, lihat, udah dipagerin aja. Jadi kalau mau tahu cara reklamasi yang murah meriah, ya ternyata canggih emang otaknya. Reklamasi nggak usah pusing-pusing kayak negara lain, pakai izin yang bener gitu ya. Langsung ditanam di pagar laut ini ditanemin ya. Cara reklamasi. Hai. Cara reklamasi yang murah meriah, Anda tidak pakai alat berat. Awalnya adalah pasanglah bambu-bambu ini begitu. Yang tadinya kalau nggak percaya di overlay-nya ya, overlay itu tahu nggak? Peta angkasanya itu ini bukan daratan sama sekali, nggak ada daratan sama sekali. Canggih kan? Caranya adalah pasanglah bambu, lalu kemudian bambu itu akan menahan supaya ketika ombak datang pasir tidak balik lagi ke laut ya, tapi nyangkut di bambu. Ahai! Gagau! Canggih banget nih, Masya Allah. Ayo loh, bener gak ada izinnya nih? Orang bingung, kok bisa sertifikat, kok bisa izin muncul. Mau tahu nggak dari mana itu sebab akibatnya? Udah gila banget. Gila banget. Pertama, geser hutan mangrove. Tuh, hutan mangrove-nya digeser, sebagian malah dihilangin. Ya, ini langsung cek lapangan biar jelas. Ini bukan soal apakah ada izin, nggak ada izin. Mestinya kagak ada izin. Kenapa jadi ada izin? Ini tata ruangnya bukan buat pelabuhan loh. Bukan buat perumahan. Nggak usah ngakal-ngakalin. Kebusukan serapi apapun akan tetap terbongkar. Nih lihat. Ini dulunya hutan mangrove. Catat ya, dulunya hutan mangrove dan ini bukan daratan, perairan. Kalau nggak percaya, tanya sama KKP hasil overlay-nya. Nggak ada yang namanya di sini awalnya adalah abrasi lah. Apalagi alasannya? Karena abrasi lah, karena butuh jalan ke pelabuhan. Halo. Ini negara besti, lu gak bisa bikin aturan sendiri. Ayo, mana Kang Ridwan Kamil, kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan. Gila. Pemerintahan tuh bukan cuma di pusat loh. Pemerintahan provinsi, pemerintahan tingkat 2. Kamarana wae ya, kemana aja. Halo. Jangan asik-asik, kalem-kalem ya. Menteri-menteri dikejar, Pemprov sama dinasnya, sama Pemda tingkat 2-nya. Jangan so asik deh. Ah, nih, yang dibilang jalur air nih. Ini dibilang jalur untuk ke pelabuhan. Guys, ini canggih banget otaknya ya. Canggih banget. Pertama, mangrove-nya sikat. Habis itu pasangin bambunya. Ini reklamasi kemana aja? Kagak tahu, gua ada di sini. Udahlah, yang pendukung pengerusakan alam nggak usah komen-komen. Lu kemana aja? Lah gue mah ada di sini. Lah sekarang berani. Kalau presidennya berani kayak begini, lah kita semua juga bisa kebongkar ini. Ayo Pak Prabowo semangat.
masih udah tegas. Nah, balik lagi ya, kuulangi ya. Proyek ini bukan proyek pemerintah pusat. Proyek ini di-approve oleh pemerintah provinsi, oke? Nah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, aku ada surat-suratnya loh. Ada surat menyurat resminya. Pemerintah pusat nggak setuju ya, karena ini adalah overlay-nya, tata ruangnya tidak untuk pelabuhan. Kementerian terkait juga udah nolak, oke? Kemudian di sini ada BUMN, namanya Nusantara Power, udah memperingatkan. Sembarangan banget ya, sembarangan banget. Aku emosi jiwa nih, nggak kelar-kelar, nggak kelar-kelar. Balik ke sono badannya. Nih, kita turun lengkap ya. Oke, dengan tim. Bismillah. Ini nggak benar. Ini nggak benar, guys, karena Kabupaten Bekasi itu zona ekonomi internasional. Dan kita juga ada aturan ZEE ya. Jadi soal batas laut, soal pesisir, luas daratan, panjang pantai, segala macam, itu kaitannya dengan juga hubungan internasional. Jadi jangan rasa karena punya duit dan dekat dengan kekuasaan, lu bisa matok gitu aja. Nggak bisa dong. Ini negara, cuy. Gara-gara ini justru terjadi abrasi. Orang dibabat hutan mangrove-nya. Mangrove tau nggak? Bakau. Bakau. Ya. Jangan cuma Tangerang yang diurusin. Ini penting nih. Ini penting. Bisa ganggu aliran listrik Jawa, Bali, Madura. Halo? Udah, ntar dilanjut lagi. Emosi jiwa jadinya. Semangat. Di kapling. Buset. Coba lihat. Lihat. Coba lihat tuh, tuh. Ini udah nanti di kapling-kapling, di kotak-kotak, nggak tahu nanti dibagiin sama siapa ya. Oh, ini yang namanya Anda butuh tanah, tenang, tanah di Indonesia banyak. Ini maksudnya kali. Ini beda pemain nih sama yang di Tangerang nih. Tapi nggak tahu nyambung apa enggak. Nah, karena ini kemarin kerjasama antara si PT swasta dengan Pemprov, Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat, ada yang nanya kapan akan dicabut. Kita menunggu gubernur terpilih dilantik. Ayo Kang Dedi, semangat. Kang Dedi Mulyadi ya, si besti akunya. Aku punya bukti bahwa ini bukan tata ruang untuk pelabuhan, perumahan dan sebagainya. Ini adalah zona energi. Zona energi kalau diperlakukan seperti ini, sampai belibet, diperlakukan seperti ini karena ini menyangkut PLTGU Muara Tawar, berpengaruh pada aliran listrik, suplai listrik, bukan cuma listrik di rumah kepala dinas, bukan. Ini untuk perputaran turbin karena air laut itu menjaga soal pendinginan dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim, emosi jiwa, tenang. Berpengaruh pada suplai listrik Jawa, Madura, dan Bali. Udah dibilangin, tetep loh dapat izin. Izinnya lewat mana? Ntar, sesaat lagi aku bongkar. Kenapa bisa ada keluar izin begitu aja?
Tetap di Pitaloka Channel, Besti-besti. Sesaat lagi aku akan perlihatkan. Disegel sama siapa? Nah, ini udah disegel sama KKP. Gak ada yang bisa. Nih segelnya KKP kerendam. Wah, ini dia sengaja direndam. Disegel sama Kementerian Kelautan dan Perikanan. Udah disegel, tetap ngotot. Ya. Udah disegel. Jadi nanti kalau dicopot, copot aja Pak Menteri Kelautan. Udah disegel oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Gak usah khawatir tidak ada barang bukti. Ini aku bantuin dokumentasikan. Ya, jadi ada barang buktinya. Karena bahaya. Kalau didiamkan, bahaya bukan hanya bagi nelayan, bukan hanya bagi ekosistem, tapi juga akan mengganggu suplai listrik Jawa, Madura, dan Bali. Cabut aja, Pak Menteri. Prajurit TNI khususnya Angkatan Laut, tolong bantu cepat pencabutan. Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia terpilih, luar biasa. Terima kasih untuk gasnya. Hal-hal kayak gini pasti kita dukung. Kita berjuang bareng, Pak. Bangga punya presiden tegas, berani, usut tuntas. Bukan hanya pembongkaran pagar lautnya, tapi juga usut tuntas semua kasus hukum. Dari mulai perizinan, dari bagi-bagi cuannya, usut tuntas siapapun di kementerian, lembaga, termasuk yang ngatur di OSS-nya. Gimana izin bisa begitu saja? OSS Pak, diperhatikan kalau perlu dibongkar. OSS jadi pintu masuk, indikasinya untuk perizinan-perizinan yang sebenarnya ilegal karena melanggar tata ruang, tata wilayah. Bongkar siapa dalang semuanya, termasuk yang terlibat di pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Bekasi. Mau itu gubernurnya kek, mau itu PJ gubernurnya kek, mau itu PJ bupatinya. Sikat, Pak. Kami berjuang, seluruh rakyat Indonesia pasti mendukung Presiden Prabowo dalam hal ini. Semangat, sehat selalu Pak Prabowo. Total 800 hektar, yang di Tangerang itu 500 hektar. Ini kabarnya perlu kita cek lagi, 800 hektar dan 200 hektar lebih milik satu PT dan dibangun di atas zona energi. Pakai istilah Gen Z, bejir. Zona energi bejir. Masya Allah, keren banget ya. Emang keren Republik ini.